Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baim Fahriza dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada karya seni rupa. Sebelum itu, apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik dalam karya seni yang dimaksudkan di sini adalah unsur-unsur yang dapat ditangkap dan diidentifikasi secara kasat mata, yang disusun secara artistik hingga membentuk wujud baru yang disebut seni rupa. Lalu, apa saja unsur intrinsik dalam karya seni rupa? Yang pertama yaitu titik. Titik adalah unsur yang paling sederhana dan mendasar dalam karya seni. Titik mau membentuk garis, dan dari garis tersebut bisa menjadikan objek-objek dalam karya seni rupa, khususnya dua dimensi. Sebenarnya, titik digunakan untuk menciptakan unsur yang lain. Karena itu, terkadang beberapa ahli lain tidak memasukkan titik sebagai unsur seni rupa. Tetapi ada pula yang menggunakan kombinasi berbagai variasi ukuran dan warna titik yang dikenal dengan sebutan pointillisme. Yang selanjutnya yaitu garis. Garis merupakan bentuk yang lebih panjang dari titik. Garis adalah hubungan dua titik atau jejak titik yang bersambungan atau berderet. Garis dapat digunakan untuk berbagai hal dan salah satu unsur terpenting dalam sebuah karya, baik secara langsung maupun hanya bersifat maya atau semu atau garis tidak tampak secara langsung tetapi membentuk suatu kontur tertentu. Selanjutnya yaitu bidang. Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Bidang menempati ruang dua dimensi atau dimatra. Bidang adalah suatu bentuk raut pipih datar sejajar dengan dimensi panjang dan lebar serta menutup permukaan. Bentuk-bentuk yang pipih atau gepeng seperti triplex, kertas, karton, seng, papan tulis, dan bidang datar lainnya. Bidang terbagi menjadi bidang geometri dan non-geometri. Selain itu, terdapat bidang yang bersifat maya. Bidang geometri adalah bidang yang teratur, dirancang, dan dibuat secara matematis. Sebaliknya, bidang non-geometris adalah bidang yang tidak teratur, dibuat secara ekspresif tanpa hitungan tertentu. Selanjutnya yaitu ada bentuk. Bentuk adalah suatu susunan titik, garis, dan bidang yang menyerupai objek tiga dimensi atau trimatra dalam ruang dua dimensi. Bentuk biasanya dibuat dengan menggunakan gelap terang yang dimanipulasi oleh proses gradasi. Seperti bidang, bentuk juga terbagi menjadi bentuk geometri, non-geometri, dan campuran. Bagian-bagian tersebut juga masih memiliki sifat yang sama dengan bidang, namun menyerupai objek tiga dimensi dalam ruang dua dimensi. Selanjutnya yaitu ruang. Ruang adalah unsur yang memberi kesan keluasan, kesatuan, kedalaman, jauh atau dekatnya suatu objek. Ruang dua dimensi dan ruang tiga dimensi. Ruang dua dimensi atau dimatra. Ruang dimatra atau ruang dua dimensi merupakan ruang papar yang datar. Ruang dimatra banyak dimanfaatkan oleh para perupa untuk menempatkan bentuk raut yang sifatnya cukup datar atau terlihat cukup datar saja, seperti gambar-gambar proyeksi dengan potongan-potongan dan pandangan-pandangan terbatas. Ruang tiga dimensi atau trimatra. Ruang trimatra merupakan jenis ruang yang benar-benar diartikan sebagai ruang nyata dan sempurna seperti kehidupan kita, memiliki dimensi penuh, panjang, lebar, dan kedalaman. Bentuk-bentuk raut yang gempal benar-benar bersifat tiga dimensi, dapat diraba, menempati ruang kedalaman. Semua bentuk di alam ini termasuk karya seni yang bersifat tiga dimensi menempati ruang tiga dimensi. Selanjutnya yaitu warna. Warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh cahaya mata yang dipantulkan dari sebuah benda. Sebuah benda berwarna merah karena benda tersebut bersifat pigmen yang memantulkan warna merah dan menyerap gelombang warna lainnya. Benda hitam tidak memantulkan warna apapun karena menyerap semua warna pelangi atau semua panjang gelombang.
Selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur adalah nilai raba suatu permukaan bidang gambar. Tekstur adalah bagaimana permukaan terasa saat diraba. Tekstur dapat menjadi nyata atau dapat diraba, atau hanya disimulasikan saja melalui gelap, terang, dan warna. Tekstur adalah sifat atau kualitas permukaan atau nilai raba suatu benda seperti kasar, halus, licin, dan berkerut. Tekstur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nyata dan semu. Selanjutnya yaitu gelap terang. Benda apapun yang terdapat pada alam kita akan memiliki intensitas cahaya yang berbeda pada setiap bagian. Begitu pula pada karya seni rupa. Gelap terang adalah unsur terpenting dalam membuat bentuk atau gempal agar tampak tiga dimensi dengan memanfaatkan highlight atau bagian terang dan shading atau bayangan. Gelap terang juga berlaku untuk shading pada warna. Misal, merah muda, merah tua. Selanjutnya, saya mengambil contoh lukisan The Persistence of Memory karya Salvador Dali yang dibuat pada tahun 1931. Yang pertama, terkait unsur intrinsik yaitu titik. Dalam bagian ini, unsur rupa yang terlihat salah satunya yaitu titik yang terdapat pada bagian jam yang seperti meleleh di atas permukaan semacam balok ini. Selanjutnya ada garis. Unsur garis banyak ditemukan pada lukisan ini, salah satunya yaitu pada bagian pembatas antara tanah dengan tebing yang ada pada lukisan ini. Garis di sini bersifat maya atau semu, yaitu tidak tampak secara langsung tetapi membentuk kontur tertentu. Selanjutnya yaitu bidang. Dalam lukisan ini juga terdapat unsur bidang yaitu persegi panjang yang terletak di tengah sebelah kanan lukisan, yaitu bagian dari tebing. Selanjutnya ada bentuk. Terdapat unsur bentuk pada lukisan ini. Contohnya pada papan seperti papan ini, tapi pada lukisan ini bukanlah papan yang utuh, tetapi menggambarkan sebagian papan yang memiliki volume. Selanjutnya yaitu ruang. Pada lukisan ini, misalnya pada bagian yang seperti balok ini, seolah-olah pada bagian ini terdapat ruang yang menjorok ke dalam sehingga berkesan mempunyai kedalaman. Selain itu, juga terdapat pada tebing yang seolah-olah tampak nyata dan berdimensi. Selanjutnya yaitu warna. Dalam lukisan ini, pelukis menggunakan warna yang secara keseluruhan lukisan ini berdominan warna coklat. Dapat dilihat juga bahwa permukaan tanah yang berwarna coklat lebih dominan daripada bagian langit di lukisan ini. Selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur pada lukisan ini contohnya pada bagian tebing yang berkesan seperti tekstur gumpalan-gumpalan semacam tanah atau tebing. Selanjutnya yaitu gelap terang. Pada lukisan ini banyak sekali unsur gelap terang. Misalnya pada bagian jam yang meleleh pada bagian ini tampak lebih cerah dibandingkan pada bagian yang di bagian ini, yang secara tidak langsung bahwa akan cahaya berasal dari sebelah kanan lukisan ini. Itu tadi adalah analisis unsur intrinsik dalam karya seni rupa. Selain unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah isi atau makna yang tersirat dari sebuah karya seni. Unsur ekstrinsik terkadang samar terlihat dalam sebuah lukisan, dan di sini kepekaan seorang pengamat dimainkan baik menangkap makna atau ide gagasan pelukis dalam suatu karya. Masih dengan lukisan yang sama, pada lukisan ini menggambarkan berbagai jam dinding dan wekar yang tampak meleleh. Seniman membuat benda yang seharusnya keras menjadi tampak lunak. Kehadiran pohon yang seperti tumbuh di atas blok kayu menambah kekontrasan yang terjadi antara realita dan citra mimpi. Ditambah dengan tebing yang dilukiskan secara jelas meskipun jaraknya tidak dekat, membuat latar belakang lukisan ini tampak seperti dalam alam mimpi atau hanya ilusi. Mungkin juga bahwa lukisan ini adalah simbol dari keinginan manusia untuk menjadi efisien di masa itu. Justru malah banyak menghabiskan waktu
justru malah menghabiskan waktunya sendiri dengan bayaran yang paling mahal? Atau apakah karya ini merupakan satir masyarakat modern yang banyak menghabiskan